Total yang meninggal dengan satu orang yang di sana, pengendara motor itu 12. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya adalah pemilik bis ini juga harus diperiksa ya. Kalau kita cek dari surat ujikirnya itu belum ada. Berarti memang bisnya ini memang ada masalah. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kecelakaan sebuah bus yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Di media sosial beredar luas rekaman video kecelakaan maut yang merenggut 11 orang, 9 diantaranya ialah pelajar. Secara keseluruhan, 64 orang menjadi korban dan 53 orang lainnya mengalami luka, baik berat maupun ringan. Menanggapi kecelakaan maut, Wali Kota Depok angkat suara. Menurutnya, para korban akan mendapat santunan. Pemkot Depok juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan. Lantas, seperti apa kondisi para korban saat ini? Lebakan Ciater ya, lebakan Ciater tinggal di korbana ya Allah ya Rabbi. Waduh, motor di kagalai tinggal di. Total yang meninggal dengan satu orang yang di sana, pengendara motor itu 12. Yang warga Depok, siswanya ini, saya nggak tahu siswa gurunya ya daftarnya, itu ada 11 orang, laki dan perempuan. Yang selebihnya luka ringan, ada 4 tadi luka sangat berat, harus ada tindakan langsung untuk penyelamatan mereka. Karena yang patah itu tulang rusuk kalau nggak salah, dan juga ada beberapa bedah saraf yang memang harus diselesaikan di sana. Jadi dan sebagian juga ditempatkan di rumah sakit Brimob ya, karena memang di RSUD tidak ada bedah saraf. Ya. Kalau bedah saraf itu ada di Brimob. Demikian juga ortopedi kita sudah siapkan untuk 10 ya, 10 kalau memang dibutuhkan di sini. Itu nanti pembagiannya kesepakatan dengan RSUD di sana dengan Dokter Agus yang kita kirim ke sana. Pengobatan ya insya Allah semuanya di bawah inian kita semuanya. Ya kami akan cek nanti di Dinsos apakah insya Allah anggaran APBD juga masih ada untuk kita bisa berikan santunan kepada khususnya yang kematian dan yang luka-luka berat seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada korban meninggal lagi ya. Sementara yang jenazah ini memang ada satu yang belum teridentifikasi. Yang lainnya sudah sekarang ada proses pemulasaran. Di sana kalau sudah lengkap akan dibawa ke keluarga, minta ke rumahnya masing-masing. Tapi saya bilang selesaikan identifikasinya dan BAP-nya dengan kepolisian setempat, diserahkan kepada Polres yang memang Polres Kota Depok ke sana juga, dan nanti di sini diserahkan kepada keluarga dan tanda tangan bahwa jenazah sudah diterima oleh pihak keluarga. Sebab mereka tidak berkenan untuk ditempatkan di RSUD, jadi langsung ke keluarga mereka. Kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat begitu menyayat hati. Untuk kesekian kalinya kecelakaan transportasi darat kembali terulang. Menanggapi kecelakaan bus yang membawa rombongan pelajar SMK mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali selebriti tanah air. Lantas, apa kata para selebriti menanggapi kecelakaan bus yang menggegerkan publik? Saya Rio Tami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap kecelakaan maut bis pariwisata pelajar yang ada di Subang yang menewaskan 11 orang, termasuk ada guru salah satunya, dan 10-nya adalah siswa di Subang, dan 53-nya adalah luka-luka berat. Ini adalah kecelakaan yang sangat memukul kita semua. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, dan semoga arwah yang sudah meninggal bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para masyarakat, untuk para pengguna bis pariwisata, saran saya kalau misalnya mau menggunakan bis pariwisata, gunakanlah bis pariwisata yang sudah terpercaya, yang sudah punya nama baik, nama besar, yang menggunakan bis yang bagus. Ya, saya melihat kejadian ini dan itu sudah terus berulang kecelakaan yang seperti ini untuk transportasi umum. Saya pikir perlu
terus dilakukannya pengawasan yang begitu ketat untuk transportasi umum. Jadi jangan sampai terulang lagi. Jadi saya sebagai warga memohonlah tolong diperhatikan ini, dan untuk keluarga ataupun penumpang bus yang menjadi korban, saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Saya turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini satu kejadian yang sangat menyedihkan, sangat membuat terpukul banyak pihak, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada. Jadi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan, dan yakinlah bahwa mereka berada di surga. Banyaknya korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan bus berplat nomor AD7524DG yang dikemudikan oleh Sadira ternyata sudah mengalami masalah mesin hingga sempat diperbaiki di tengah jalan. Namun siapa sangka jika gangguan mesin dan rem blong kembali terjadi sebelum akhirnya peristiwa nahas terjadi. Bus yang mengalami rem blong tersebut menabrak sebuah mobil dari arah berlawanan sebelum terguling di lokasi kejadian dan korban pun berjatuhan. Kronologisnya pada saat saya habis makan sore di rumah makan Bang Jun, saya kan baru awal turun setelah perempatan Ciater itu hanya berhenti. Dia terus ngerem kan, nah rem begitu mau personel mau saya masukin dulu nggak bisa masuk, nggak tahu angin tahu habis. Nah setelah saat itulah saya udah kelabakan mau nyari untuk penyelamat yang jalur alternatif, tidak ada. Saya akhirnya inisiatif bagaimana nih kalau kita terusin, otomatis banyak mobil yang habis. Akhirnya saya ngebuanglah ke kanan. Pada saat ngebuang kanan ya itu mobil terbalik. Nggak tahu tuh kayaknya nggak, saya ngebuang kanan juga ada motor gitu kan. Karena di depan saya ada motor sekitar hampir 5. Kalau 5 saya terusin ya akhirnya lebih biasa korban 1. Pas di depannya juga yang listrik, jadi pada saat mobil oleng ke kanan ya itu terbentur yang listrik, berhenti baru. Iya, untuk mengurangi untuk kecelakaan yang lebih banyak, ya kan, saya buanglah ke kanan karena saya lihat ada yang listrik. Karena kalau saya terusin tidak ada jalur penyelamat lagi, setahu saya kalau di situ kan gitu. Pak, benar nggak sih waktu makan diingatkan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena kondisi remnya yang kurang maksimal? Iya, pada saat itu saya sudah perbaiki, dari atas juga sudah setar rem gitu. Sudah perbaiki, sudah semua, saya sampai manggil montir ya kan. Udah dicek yang montir aman, ya saya lanjutkan. Pada saat, waduh ini rem kok tinggal merah gitu. Ya ini saya mau masuk gigi itu kan susah. Kalau sudah ada angin habis, itu masuk gigi pun susah. Saya udah mulai pertama ngerem aja, saya udah mulai mencari penyelamat gitu, jalur yang buat jurang itu yang suka nanjak tuh, sudah mulai mencari, tapi tidak ada dari situ, ya terpaksa lah. Kalau dari versi drivernya, sopirnya itu sudah mengalami masalah ketika mereka makan. Jadi mereka makan malam itu sudah ada masalah. Jadi sepertinya anginnya habis. Lalu mereka mengundang mekanik. Ternyata bisa. Lalu dilanjutkan perjalanan. Ya ternyata ada masalah. Kebetulan saya lagi ngadep ke atas tuh dari arah atas tuh mobil tuh lampunya tuh udah mati ya. Mobil bis tuh mati lampunya mati, terus dia cuma pakai lampu hazard. Karena oleng mobil jadi terguling ke kanan, ke kiri dulu. Supir saya rasa banting setir ke kiri,
terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya, terus habis itu mobil terguling sekali ke kanan, langsung dia meluncur sampai nabrak yang hotel, pelang hotel dulu, pelang hotel Lembah Ciater, langsung mobil berhenti di dekat yang listrik itu, dekat warung-warung itu. Sementara itu, pihak kepolisian mengungkap fakta yang cukup mengejutkan jika bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK ternyata tidak berizin dan status uji berkalanya telah kadaluarsa. Sontak saja, hal tersebut mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Masalah ke depan ya perlu koordinasi memang dengan sekolah-sekolah di sekolah Kota Depok, karena ini juga terkait dengan masalah koordinasi dengan masalah transportasi bus pariwisata. Ini kalau nggak salah bus pariwisata bukan dari sekitar Depok juga ya, karena memang ini langganan mereka di perusahaan ini sudah MOU dan inilah yang dipakai seperti itu. Ini harus memang kolaborasi, tidak hanya Depok sendirian, ini harus bersama-sama. Ya mungkin pelajaran juga ini mungkin dievaluasi untuk pemerintah pusat tentunya yang akan bisa mengkoordinasi ini semuanya, dikeluarkan SOP misalnya setiap bus pariwisata harus lulus KIR misalnya, atau diulang kembali KIR-nya sebelum berangkat seperti itu. Nah ini bisa dilakukan kalau memang dari pusat, karena ini kan lintas wilayah ya. Kalau untuk kejadian ini kemarin itu yang di Jalan Raya Subang Bandung itu bisnya kalau kita cek untuk memang sudah terlambat untuk uji KIR. Paling tidak terakhir itu harusnya uji KIR itu Desember 2023. Tapi sampai sekarang kalau kita cek dari surat uji KIR-nya itu belum ada. Berarti memang bisnya ini memang ada masalah. Ya, selain kelayakan juga mungkin dipertanyakan, lalu juga masalah validitas dari bus itu juga perlu ditanyakan. Kalau saran saya, karena ini masalah bus-bus pariwisata ini memang jauh dari pengawasan, karena memang bus pariwisata itu bukan adalah jalur yang non trayek sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan. Maka sebaiknya kalau untuk menyewa bus atau apapun kendaraan bermotor sewa memang jangan menyewa yang harganya paling murah. Takutnya yang murah itu pasti akan ada masalah. Nah untuk selanjutnya kalau untuk sebaiknya kalau untuk menyewa bus-bus memang sebaiknya hal-hal seperti ini juga dilaporkan kepada Disub setempat, apakah bisnya ini layak, atau paling tidak ditanyakan surat KIR atau surat kelayakan atau surat validitas bus-bus tersebut, apakah bis tersebut sudah layak atau sudah pernah diuji remnya, diuji bannya misalnya, kampas remnya bagaimana, anginnya bagaimana, bocor atau tidak misalnya, rem-rem angin misalnya. Jadi seperti itu, paling tidak bis itu juga perlu dilaporkan sebelum penyewa melakukan perjalanan wisata. Melihat hal tersebut bahwa bis tersebut memang sudah dibuktikan dari surat-surat ataupun izin layak jalan, di mana izin layak jalan itu yang disebut KIR ya, Direktorat Perhubungan Darat ya, untuk bisa bis itu layak untuk bisa membawa penumpang, tentunya kan harus melalui uji. Pertama adalah uji emisi, yang kedua adalah uji layak jalan. Layak jalan itu terdiri dari beberapa faktor ya, bagaimana bis itu dari segi engine atau mesin, bahkan juga sistem pengereman dan bagaimana handling ataupun sistem safety terhadap bis tersebut, sehingga bis tersebut itu memang layak untuk bisa dipergunakan. Dasar-dasarnya memang sudah dilihat di sini. Apakah kasus ini merupakan human error atau siapakah yang bertanggung jawab, ya kan? Nah, kita lihat nih bagaimana konstruksi daripada kejadian kecelakaan bis maut tersebut. Sangat bahaya sekali ya kalau andai kata, apalagi ini sistem pengereman. Nah, tandanya bis ini tidak layak untuk jalan. Menurut informasi itu KIR-nya juga sudah expired. KIR-nya sudah expired, kemudian izin-izinnya seperti apa seperti tidak
dan usia bisnya itu sudah 18 tahun. Ini harus kita pertanyakan kepada pengusaha-pengusaha bis pariwisata. Dan saya meminta juga untuk Departemen Perhubungan dan badan pengawas setempat yang untuk transportasi, apa itu namanya, saya kurang paham, tetapi yang mengawasi transportasi darat itu harus sering-sering sidak. Kalau menurut saya ya, harus sering-sering sidak ke tempat-tempat wisata, bis-bis wisata, yang mana memeriksa ini mesinnya, kirnya, izinnya, STNK-nya, semua perpanjangannya sudah sesuai belum, sudah layak layak pakai, layak beroperasi atau tidak. Jangan terkecoh dengan harga murah. Walaupun memang ada juga yang barang murah tidak murah, tetapi kalau harga murah, apakah dia juga bisnya jarang diservis ke bengkel seperti itu? Kan kita juga harus mempertanyakan, kok ini harga murah sekali. Jangan-jangan bisnya tidak pernah dibawa ke bengkel, tidak pernah servis, tidak pernah berkala. Kalau memang kecelakaan ini betul sudah dipastikan oleh kepolisian bahwa remnya blong, berarti ya ini menjadi catatan yang penting bagi semua pengendara untuk senantiasa mengecek kesiapan kondisi kendaraan kita ketika akan berjalan keluar kota. Kita tidak bisa sembarangan, segala sesuatunya harus direncanakan. Orang yang punya rencana aja bisa jadi gagal, bisa mendapat musibah, apalagi yang nggak punya rencana. Jadi mudah-mudahan prepare itu untuk banyak hal harus dilakukan. Dan dari pihak perusahaan busnya, perawatan secara berkala terus-menerus secara detail itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai alfa lagi dan terus ini terjadi. Jadi untuk dinas-dinas terkait, Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, betul-betul melaksanakan yang namanya pengawasan ketat. Jadi saya pikir ini bukan pembelajaran lagi, karena ini sudah berulang-ulang gitu. Jadi kalau kita terbiasa, kalau udah ada korban, kemudian baru ada tindakan. Nah, preventif, pencegahan itu yang paling utama mestinya. Ini ada apa ini? Nah, perlu pemeriksaan yang menyeluruh. Bukan hanya bus yang mengalami kecelakaan ini, seluruh transportasi umum diperhatikan dengan seksama. Gitu loh. Kami sebagai orang tua yang kebetulan anak saya juga sekolah di SMK, tentunya langsung bicara dengan istri bahwa ya kita harus ikut orang tua, terpaksa harus mengecek dulu kondisi ini, mungkin agak rewel tapi kita harus mulai banyak bertanya tentang kondisi dari kendaraan apabila, karena anak saya seringkali pergi mewakili mahasiswa ke sekolah lain lah, kemana lain, itu menggunakan di sekolah, jadi kita sudah harus mulai mengecek kondisi bisnya. Buntut bus pariwisata yang tidak layak beroperasi kini memakan korban jiwa. Bagaimana bisa bus yang tidak mendapat izin dan status uji berkalanya telah kadaluarsa bisa beroperasi? Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan maut yang merenggut belasan korban? Seperti apa pula pakar hukum menilai permasalahan tersebut? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap kasus kecelakaan maut di Subang? Yang pertama adalah pemilik bis tersebut. Itu harus dipanggil, diperiksa, dan didalami bagaimana bis tersebut bisa sampai jalan. Ya, kalau memang dibuktikan kemarin uji emisi, uji layak jalannya atau KIR-nya mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Gitu. Dan bagaimana pula supir tersebut bisa membawa bis dalam keadaan yang bis tersebut ada trouble ya. Nah, itu kan juga harus diperiksa, didalamin. Yang kedua adalah supir. Supir ini poin yang penting karena dia membawa nyawa, begitu banyak nyawa yang ada di dalamnya, sehingga ini juga harus mempertanggungjawabkan semua. Gak main-main ini nyawa ya, yang harus benar-benar kita gak mau adanya terjadi kasus ini lagi. Oleh karena itu
pihak kepolisian tentunya harus bisa memberikan suatu kepastian hukum terhadap kasus ini, sehingga ini tidak menjadikan suatu role model yang andai kata ini bisa dijadikan suatu acuan ya, bahwa setiap pemilik bis ataupun angkutan umum yang membawa nyawa orang ya, ini harus benar-benar strict, harus benar-benar secara tegas dilakukan, jangan sampai ini terulang lagi. Pemilik bis tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap bagaimana hak-hak para korban kecelakaan maut tersebut, sehingga mempunyai kepastian terhadap asuransinya ataupun bagaimana kehidupan mereka nanti apabila ini diberi santunan lah. Itu yang harus dipertanggungjawabkan, yang pertama. Yang kedua, bagaimana secara hukum, biar nanti proses hukum lah di dalam kepolisian yang bisa mendalami kasus ini, tentunya dari pihak Korlantas Polri, Dirlantas Polda Jabar, bahkan dari lalu lintas ya, dari pihak dari Polres Subang ya, yang akan bisa mendalami kasus ini, memberikan suatu kepastian hukum, sehingga hal ini juga tidak akan terjadi lagi nanti, dan ini membuat suatu role model kita nantinya agar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan nyawa yang merenggut para korban ya, yang sangat amat kita hindari. Lalu siapa yang harus disalahkan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kejadian ini banyak yang menyalahkan, supirnya mungkin ngantuk atau supirnya mungkin lalai. Tetapi di peristiwa ini polisi sudah melalui berita online, polisi sudah ke TKP dan sudah memeriksa bahwa diduga remnya blong. Karena apa? Tidak ada bekas rem sama sekali. Dan menurut saksi yang selamat gitu ya, menurut siswa-siswa yang selamat dan memberikan keterangan kepada polisi bahwa si supir tersebut sudah 2 kali istirahat di rest area makan, memeriksa rem yang blong, kemudian mendatangkan mekanik. Berarti kan diduga itu adalah mesin dari remnya sendiri yang tidak berfungsi. Nah, kalau seperti ini bagaimana keadaannya? Nah, berarti kita wajib mempertanyakan kepada pengusaha bus tersebut. Dalam kejadian ini, polisi juga harus bisa masuk memeriksa ke pengusaha bis yang menyebabkan kecelakaan tersebut, karena kan di situ ada diduga remnya blong, kemudian kirnya sudah expired. Harus ada investigasi juga kepada pengusaha bis, dan itu juga harus ada tanggung jawab dari pengusaha bis. Sementara dalam kejadian kecelakaan maut selalu saja supir yang disalahkan. Memang supir juga harus tetap diperiksa kalau memang dia ada potensi menyebabkan kecelakaan tersebut. Perlu pemeriksaan yang menyeluruh, bukan hanya bus yang mengalami kecelakaan ini, seluruh transportasi umum diperhatikan dengan seksama gitu loh. Jadi yang namanya kecelakaan itu bisa terjadi, kelalaian manusia, kemudian yang seperti ini kayak rem blong segala macam. Nah, ini perlu perhatian yang serius ini. Kegembiraan pelajar SMK Lingga Kencana Depok merayakan perpisahan justru berubah menjadi peristiwa yang mengerikan. Salah seorang pelajar yang selamat dari peristiwa tersebut sempat merekam detik-detik yang menegangkan sebelum bus yang ditumpanginya menabrak kendaraan dari arah berlawanan sebelum jatuh berguling di bahu jalan. Video tersebut kini viral di media sosial.
Wah guys, gua kecelakaan. Bentar ya guys ya, bentar ya. Kecelakaan ya. Remnya belum. Kemarin yang berangkat 157, gurunya ada 28, siswanya ada 122. Itu acara perpisahan sekolah. Jadi kemarin berangkat 3 bis, total dalam satu bis itu dari 157 dibagi 3 bis. Berbagai potongan video yang memperlihatkan betapa ngerinya kecelakaan bus pariwisata yang memakan banyak korban tersebar luas di media sosial. Tampak sejumlah warga dan pihak kepolisian bahu-membahu menyelamatkan para korban. Tidak tanggung-tanggung, puluhan unit ambulans bahkan diturunkan. Dan berikut video evakuasi yang berhasil diabadikan. Ya, setelah kita mendengar kabar kecelakaan, langsung kita kirim armada ambulans dan mobil jenazah yang ada. Sebanyak kira-kira 34 mobil jenazah dan mobil ambulans untuk diberangkatkan ke sana. Ya, ini sudah ke sana semuanya. Kalau yang luka berat yang memang harus dioperasi pada saat itu dilakukan tindakan di sana. Itu nggak bisa, kalau nggak salah 4 orang. Selainnya luka sedang, luka ringan itu dibawa berangsur-angsur setelah mereka dipersiapkan dengan ambulans yang lebih lengkap di peralatannya yang ada di ambulans seperti itu. Insya Allah kami akan berangkat ke Subang untuk mengawal 42 ambulan yang terus bergabung, baik dari pemerintah maupun relawan. Seperti yang diperhatikan, ada 3 mobil kami yang mengawal depan, tengah, dan belakang. Kami sekarang sudah di kolong MBZ untuk mengawal sampai RSUD Subang untuk memastikan dan menjemput warga kami, warga Depok yang terkena musibah kecelakaan lalu lintas tadi malam. Sudah disiapkan mobil jenazah dan juga disediakan tim medis, kemudian ambulan untuk membawa korban luka, baik itu luka berat maupun luka ringan, dan mengevakuasi warga saudara kita dari Depok yang mengalami musibah di Subang. Kesedihan mendalam dirasakan para orang tua yang telah kehilangan anak-anaknya yang menjadi korban kecelakaan maut bus pariwisata di Ciater, Subang, Jawa Barat. Tangis sedu sedan mengiringi prosesi pemakaman. Suasana pemakaman begitu haru. Dan berikut sejumlah momen pilu kecelakaan maut bus pariwisata yang merenggut 11 nyawa. Pasien yang luka ringan di puskesmas ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang luka ringan ini yang rencana rujuk ada 3 orang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.